Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu, dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa
Bapa yang Maha Kudus, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau berubah. Kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Karena kami rindu kehidupan kami berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu bahwa ketika kita bersedia menerima Tuhan Yesus, itu artinya kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan ini seharusnya menjadi kabar sukacita bagi kita semua sebagai orang percaya. Tetapi yang perlu kita ingat adalah perjuangan untuk menjadi anak-anak Allah itu belum berakhir. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus terus berjuang. Dan inilah yang firman Tuhan maksudkan, di mana firman Tuhan katakan, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Karena beban dan dosa inilah yang akan merintangi kita untuk menjadi anak-anak Allah yang diakui oleh Allah Bapa di sorga ketika nanti kita berada di balik kematian. Jadi kita tidak boleh mengabaikan apa yang firman Tuhan katakan ini. Kita harus benar-benar bersedia menanggalkan semua beban dan dosa. Perhatikan itu, kalau kita tidak bersedia menanggalkan semua beban dan dosa, maka perjuangan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Perhatikan saya katakan, perjuangan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Artinya anak-anak Allah yang akan diakui oleh Allah Bapa sendiri, bahwa kita ini adalah anaknya. Perjuangannya akan gagal, saudaraku. Sekali lagi, perjuangannya akan gagal. Padahal selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus terus berjuang. Kita ada di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Inilah yang dimaksudkan di dalam Ibrani 12 kalau kita membaca mulai ayat 1. Firman Tuhan katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, perhatikan itu. Beban itu berbicara tentang keinginan-keinginan diri yang masih ingin kita nikmati, masih ingin kita kejar. Nah, saudaraku, ini yang harus kita sadari. Karena kalau kita tidak mau menanggalkan semua beban, saya katakan tadi beban itu berbicara tentang keinginan diri, juga hawa nafsu diri yang masih ingin kita nikmati. Pada akhirnya, setiap tindakan hidup kita itu akan melahirkan dosa. Saudara, perhatikan itu. Kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka hidup kita sebagai orang percaya tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jika demikian, apalah artinya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kalau pada akhirnya kehidupan kita ditemukan tidak berkenan? Tidak ada artinya sama sekali. Kita mau berkata kita berada di dalam Yesus, tidak ada artinya juga. Kalau di sepanjang hari hidup kita masih memiliki keinginan hawa nafsu diri, kita masih berbuat salah, berbuat dosa, hidup kekristenan kita menjadi tidak bernilai, tidak berarti, saudaraku. Jadi sekali lagi, kita harus bersedia menanggalkan beban dan dosa. Dan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Saudaraku, jadi untuk menjadi pemenang di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, selama kita masih hidup di dunia ini, apapun yang kita lakukan, kita harus memandang kepada hidupnya Kristus. Karena ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus memilih hidup merendahkan diri, hidup taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Bahkan firman Tuhan katakan, Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi kalau hari ini kita memperingati kembali kematian yang mulia Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan saat ini kita tahu kita berada di dalam Yesus, maka kita harus menghargai pengorbanan Kristus. Dan tidak ada cara lain untuk menghargai pengorbanan Kristus itu, saudaraku, yang membuat kita bisa memiliki pengharapan dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga, menjadi bangsawan sorgawi, menjadi anak-anak Allah di dalam kerajaannya. Ini pengharapan kita. Sebab ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, disitulah kita dilahirkan kembali supaya kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Oleh karenanya hari ini kita harus mengambil keputusan. Kita harus memilih bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita mau berjuang menjaga keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus, supaya kehidupan kekristenan kita tidak menjadi sia-sia. Itulah kenapa firman Tuhan katakan tadi, kita harus melakukan semua itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Sebab Tuhan Yesus memilih untuk merendahkan diri, memilih untuk hidup taat melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sekalipun dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu, Ia harus mengalami banyak penderitaan yang sangat luar biasa. Dan penderitaan itu puncaknya ketika Ia harus mati di atas kayu salib. Jadi saat ini, kalau kita sudah tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita telah menerima janji keselamatan yang kekal, jangan sia-siakan keselamatan itu. Saudaraku, kita harus membayar harga untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan satu hal yang harus membuat kita mengambil keputusan untuk melepaskan semua beban dan dosa, hal itu adalah kita harus memiliki kesadaran bahwa di dalam Yesus kita dipanggil oleh Allah Bapa di sorga. Bukan sekedar supaya kita terhindar dari api neraka, tetapi kita dipanggil oleh Allah Bapa di sorga supaya kita bisa dijadikan bangsawan sorgawi. Artinya kita boleh menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini yang sangat membahagiakan. Dan ini tidak dapat dibandingkan dengan apapun, saudaraku. Ini nilainya sangat tinggi, saudaraku. Kenapa saya katakan ini nilainya sangat tinggi? Karena demi membawa kita kembali kepada Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus harus mencurahkan darahnya yang kudus, darahnya yang tak bercacat dan tak bernoda, demi supaya hidupmu dan hidupku bisa diselamatkan, demi supaya kita bisa diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga.
Dan ini tidak bisa dibeli dengan uang, saudaraku. Seberapa banyak yang kita miliki, sekaya apapun kita, artinya sebanyak apapun harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan yang kita miliki saat ini, saya harus katakan semuanya itu tidak bisa kita pakai untuk membeli keselamatan yang dikerjakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya mari kita sadar, jangan lagi berbuat salah, jangan lagi berbuat dosa. Kembalilah kepada Tuhan, hargailah keselamatan itu. Karena sekalipun engkau memiliki dunia ini dengan segala isinya, engkau tidak bisa membayar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kalau kita dipilih oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, Allah memilih kita bukan sekedar supaya kita terhindar dari api neraka, tetapi seperti yang firman Tuhan katakan, kalau kita melihat 1 Petrus 2 ayat 9, di mana firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, mari kita sadar, tidak semua orang menjadi orang yang terpilih. Jadi kalau saat ini kita ada di dalam Yesus, kita dipilih oleh Allah, mari hargailah pengorbanan Yang Mulia Tuhan Yesus Kristus. Kerjakanlah terus keselamatan itu dengan takut dan gentar sampai di ujung kehidupan kita, supaya di balik kematian nanti Bapa di sorga akan mengakui kita sebagai anak-anaknya, karena hidup kita ditemukan berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur firman-Mu terus menyadarkan kami. Kami harus mengambil keputusan untuk menanggalkan semua beban dan dosa. Kami mau berjuang untuk tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa lagi di dalam kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami selama kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa yang mulia, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan kami tidak mau menyanyiakan keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa. Lalu saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati hidupmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.